Ya, balik lagi di channel Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, balik lagi masih dengan saya pastinya, Febian, dan ada Mas Rawi kembali lagi ke frame. Mas, gimana kabarnya? Sehat. Lama nggak masuk frame ya, honor kita di lumbung cahaya ini. Dan di tengah ini nanti teman-teman akan tahu siapa ya. Jadi Seperempat Jalan lagi main ya, Mas Rawi? Lagi main. Daerah mana ini? Ngunut di produksi Tas Fubu. Tas punyanya Fubu. Mas Irfan. Punyanya Mas Irfan. Dan alhamdulillah kita bisa langsung bareng dengan owner dari Fubu Bike ini, teman-teman. Oke, bisa dikenalkan Mas Irfan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa ketemu sama Mas Irfan. Terima kasih loh udah berkunjung ke sini main-main. Nah, ini kita mau ngulik nih, Mas. Siap. Gimana? Terkait apa namanya Tas Fubu ini. Kan perjalanan dari mulai dulu namanya kan bukan Fubu ya. Setelah Mas Irfan pegang jadi namanya Fubu. Iya. Ada Fubu. Jadi singkat cerita nih teman-teman Seperempat Jalan, Fubu ini sebelumnya namanya apa, Mas? Dulu pas saat orang tua yang pegang itu Irfana sesuai nama saya. Iya. Irfana gitu. Orang dulu kan ini Mas Fel. Gimana? Cari simpelnya aja bikin brand itu, nggak mikirin apa-apa gimana, penting nama anak dipakai brand. Katanya kan anak adalah rezeki, langsung dibuat brand. Gitu. Mungkin ya. Iya kan Mas Rawi ya? Iya, Kayak gitu. bener itu. Oke, kita mau tahu nih Mas, dan sedikit banyak. Ini adalah perusahaan atau usaha keluarga yang dirintis oleh orang tua ya? Orang tua atau sebelumnya? Ibu saya yang ngerintis. Jadi ini mulainya dulu. itu berdiri itu dari ibunya Mas Tahun Irfan juga ya? Iya, 90-an lah, 90 awal. Nah. 90 awal. Oke, dari usaha keluarga diteruskan Mas Irfan. Ya, dari Mas Irfan ini udah banyak apa namanya model-model baru, bener nggak Mas Rawi? Yang sudah lebih masuk fresh ke, ya? iya fresh dengan anak muda yang sekarang. Nah gimana nih Mas perjalanannya meneruskan usaha keluarga itu gimana sih Mas? Ya ada enak dan enaknya ya kalau menerusin usaha keluarga. Pertama dulu kita kan masih bantu-bantu awal itu kan masih sering crash sama ide kita sama orang tua itu kadang bertentangan, iya karena perbedaan usianya mungkin zamannya juga tidak sama. Iya. Dulu orang tua itu ini Mas, produksi tas langsung masuk ke pasar gitu, Langsung masuk ke pasar-pasar tradisional gitu. Jadi masuk ke pasar-pasar di wilayah Tulungagung. Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Blitar gitu. Zaman dulu udah banyak ya berarti Mas? Lumayan. Itu berarti ada ruko di pasar gitu ya? Enggak, kelilingan, bawa mobil, bawa barang gitu. Jadi model sistemnya ibunya Mas Irfan produksi, terus keliling ke pasar dititipkan gitu barangnya atau langsung jual ke penjual-penjual yang ya? di pasar itu. Jadi kayak ada kayak mobil box gitu ya Mas ya? Gambarannya kayak mobil box terus ada tasnya gitu. Ya. Terus kita langsung jual. Gitu. Jual ke penjual-penjual. Seperti itu sebelum punya toko sendiri kayak gini dan punya reseller banyak di luar ya Mas. Betul. Dulunya tasnya modelnya gimana Mas? Kan belum seperti ini kan Mas ini? Belum. Dulu kebanyakan tas anak-anak. Tas anak-anak. Waktu zaman ibu saya dulu. Terus saya masuk, saya perbarui sesuai dengan selera anak sekarang lah. Sekarang, ya. Jadi Menyesuaikan lah. Nah, dari perkembangan nih, Mas Irfan ngambil target kalau dulunya dari orang tua kan mangsa pasar ya, enggak Mas Rawi? Masa pasarnya berarti targetnya anak-anak. Targetnya adalah anak-anak. Kalau sekarang berarti anak muda dan anak-anak yang suka fashion berarti. Diperluas segmennya. Diperluas. Tas anak-anak tetap ya. Tas anak-anak juga tetap, karena tapi dari awal babatnya itu mungkin ya. Karena kita masuk ke segmen yang lebih luas lagi, terutama untuk yang anak-anak muda, kita bikin model-model kayak yang fashionable kayak gini. Nanti
nanti boleh dicantumin nih Mas, kalau misalkan teman-teman seperempat jalan mau pesen itu gimana, kemudian kalau misalkan mau lihat produk-produknya Fobo ini di Instagram apa itu nanti share aja Mas. Siap. Ada kalau kita Instagram ada, Facebook ada, website ada. Luar biasa. Terus Ada di diskon juga nanti. marketplace juga Marketplace ada. juga ada langsung. Iya. Jadi udah jalan ke marketplace juga ya Mas. Iya. Apalagi pandemi ini kan Pandemi gimana? yang masih bisa ada penjualan normal ya di online. Online. Gitu. Online. Karena udah jarang kalau misalkan orang keluar-keluar, bener nggak sih? Mm-mm. Jadi langsung mereka lihat di online, bagus tinggal buy gitu. Ngomong-ngomong masalah marketplace sendiri, mulai pakainya di tahun berapa Mas Irfan? Kita sebelum pandemi sebenarnya sudah main di marketplace ya. Cuma dulu karena kita sudah terlalu nyaman dengan yang masuk offline ke grosir-grosir besar itu, ke distributor, jadi tidak keurus dulu. Setelah kena pandemi ini, grosirnya menurun penjualannya, baru kita seriusin itu. Jadi pandemi itu hikmahnya juga ada buat kita. Jadi kita lebih fokus ke online, ngurusi Instagram lagi, ke marketplace lagi gitu ya. Jadi lebih selama pandemi itu lebih efektif menggunakan jalur betul. online. Iya. Dan saya rasa ke depan itu sih yang lebih menjanjikan ya. Jalur distributor ke grosir itu tetap kita garap. Nanti kita buka lagi segmen untuk khusus online. Nanti barangnya mungkin agak beda. Kalau grosir kan yang menengah ke bawah. Iya. Yang online kita bikin yang lebih bagus untuk masuk ke menyasar ke segmen yang menengah atas. Luar biasa dari sini. Oke, Mas, kenapa nih ambil nama Fobo? Ada artinya nggak sih? Iya. Awalnya saya juga Apa ya? saya bertanya-tanya juga dari gitu ya. awal. Apa Gimana arti nih awal dari ceritanya? Oh. Fobo ini. merek ya Mas ya? Merek, Iya. Merek brand. Fobo ini. Ngambil nama brand. Sebenarnya tidak ada arti tertentu sih. Bobo itu kayaknya dulu mikirnya apa sih yang mudah diingat gitu loh. Mudah diingat Jadi terus mudah terus nggak norak gitu-gitu aja sih. Oh gitu. Jadi Nah, kalau orang makainya itu ada kesannya oke lah gitu loh Mas. saya pikir kayak yang dulunya orang tuanya Mas kan pakai namanya Mas Irfan. Kalau ini memang benar udah Ini bukan nama anaknya Mas Irfan. Oh bukan. Fobo gitu ya. Gabungan dari beberapa. Saya kira nanti heritage untuk pengambilan nama anak itu turun menurun. Enggak ya kayak. Bukan itu. Oke Mas, satu hari nih bisa produksi berapa nih Mas? Kalau misalkan sekarang produksi. Atau dibandingin aja lah sebelum ini ketika iya. grosirannya masih aktif sama sesudah. Kalau sebelum pandemi dulu normalnya kita sih di 10.000 piece per bulan. 10.000 piece per bulan. 10 sampai 13.000 lah. Kalau pas rame gitu bisa 13.000. Sampai 13.000. Itu produksinya kalau udah nyebar di distributor ya, itu berarti by PO-nya mereka? Enggak. Atau dari sini produksi berasal terus dihabisin di sana? Kita bikin model ya kan, kita biasanya gini, kita bikin model baru sedikit dulu. Saya bikin mungkin 40 losen per model, kita ajukan ke grosir-grosir itu. Nanti dilihat, Sampling dulu. dilihat mereka repeat enggak. Kalau repeat berarti kan barang laku, kita langsung hajar produksi besar gitu. Untuk menurunkan biaya produksi itu tadi ya? Iya. Biaya produksi. Menarik sih Mas, ini apa namanya Fobo ini sampai saya juga melihat terus kembangin sampai ini ada produk baru yang dia parasit ya, nggak apa namanya tahan air. Iya. Yang untuk segmen online yang ini ya? Yang ada di depan ini. Segmen online. Iya. Ada cewek ada cowok kan? Ini Iya. Produknya. Jadi buat teman-teman semua bisa cek di Instagramnya Fobo, nanti ada tertera di apa namanya linknya nanti di bawah. Mas Iqbal nanti akan apa namanya push di bawahnya. Tuh. Harganya juga ada langsung nggak ya Mas di situ? Atau mungkin Di marketplace? Di marketplace Pasti juga ada kayak iya. biasanya kan? Kadang gini di marketplace kita kasih promo gitu. Jadi di Instagram sengaja tidak dikasih harga karena kan berubah-ubah harganya. Ya. Ada
momen apa kita kasih promo Oh gitu. gitu. Hmm. Jadi beda ya marketplace sama yang di FB atau yang di Instagram. Yang di Instagram sama FB tidak ada harganya kadang. Oh ya, nggak ada harganya. Yang ada harganya langsung bisa cek di marketplace kayak Shopee, di Topet. Yang paling update di situ harga. Jadi ada promo. Dan juga ini mau ada giveaway juga ya Mas. Nanti bisa sampai Ada, di iya. bulan puasa nanti ya. Iya. Insya Allah ada giveaway. Gabung sama teman-teman yang lain. Industri Teman-teman yang lain. UMKM Tulungagung. Kita sering sih kerjasama sama teman-teman pelaku usaha gitu, collab kayak gitu Mas. Iya. Mas, dari perjalanan Mas Irfan untuk Fogo ini ya, pasti kan orang lain kan melihatnya Mas Irfan pasti udah enak setelah lulus kuliah, orang tua punya usaha, benar nggak Mas? Iya. Ya kan, tinggal diterusin. Kalau dari Mas Irfan sendiri gimana sih kalau katanya untuk membuat brand Fogo ini sampai bisa dikenal sekarang? Perjalanannya ya tidak semudah yang Mereka lihat ya, biasanya gitu. yang brandnya sudah sekarang dikenal dan dipakai banyak orang ya. Iya. Sampai keluar negeri juga kan infonya Mas Irfan kirimnya. Kalau kirim masih Indonesia sih, masih Indonesia. pasar lokal, Oh, kita pasar garap lokal. pasar lokal dulu. Tapi udah masuk ke luar pulau. Luar pulau. Ke Kalimantan, ke Sulawesi, Bali, Sumatera, semua di situ ada kita agen-agen distributor di situ. Dan juga melayani pembuatan tas ya Mas. Ya, Kalau bisa misalkan ada custom. yang mau pesen, custom itu buat teman-teman yang mungkin di PT atau departemen. Ya, banyak pengen- instansi yang bikin pemerintah di kita juga. ya kan, yang bikin di sini. Mm. Oke, tadi bisa diceritakan aja Mas, nggak apa-apa sedikit banyak jalanan Fogo sampai dengan sekarang yang Mas Irfan bikin brand Fogo ini sampai dengan dikenal. Kan tahunya orang udah tahu brandnya Mas Irfan ya kan, gitu. Ya, perjalanannya sih Awal saya mulai bikin brand Fogo ini tahun 2010. 2010 itu sudah tepat 11 tahun ini ya berarti Mas. ya. Saya lulus kuliah itu ikut kerja sama ibu itu kan 2008. Terus saya bikin brand sendiri ini Fogo itu 2010. Perjalanannya juga lumayan naik turun juga. Nggak langsung diterima pasar. Karena dulu kan mereknya itu Irvana. Iya, Irfan. Harganya murah dulu Mas. Oh gitu. Tas Irvana dulu, tas anak itu 15.000. Tas anak 15.000. Iya, 15.000, 20.000. Terus saya bikin, memang tujuannya bikin ini kita mau masuk ke kelas yang lebih menengah ke atas gitu loh. Jadi saya bikin merek baru. Itu banyak langganan yang ini protes gitu loh. Kalau harganya jadi lebih mahal, padahal juga Sama. ini barangnya juga lebih bagus. Bajunya juga lebih bagus. Karena juga udah beda. kita biasa jual yang tas menengah ke bawah dulu kan. Jadi ada resistensi di situ. Kita meyakinkan pelanggan untuk menerima brand baru ini itu juga butuh Ada waktu. Iya. Dan keuletan Mas Irfan di Fogo ini. Alhamdulillah setelah beberapa lama kita up to date terus Mas. Modelnya, bahannya kita up to date terus. Tiap bulan kita bikin produk model-model baru. Kita gerojok pasar. Jadi gitu triknya. Jadi triknya produk baru dikeluarin. Biar grosir enggak jenuh jual itu aja. Jadi Kita kuatin di R&D kita. Jadi model selalu up to date dan juga bahannya banyak yang kita datengin juga dari import. Gitu loh. Jadi memang spesial dibikin untuk kita, kayak talinya ini orang lain masih polos, kita juga sudah ada namanya, sudah ada brandnya, jadi kelihatan. Saya udah pakai polos itu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin Mas Tawi mau ada yang ditanyakan lagi terkait usaha keluarga ini. Iya nih.
pasti kan gini, usaha keluarga itu ya benar tadi sulit-sulit gampang kan Mas. Untuk meneruskan. Ada banyak kisah itu ketika generasi kedua meneruskan usaha dari ayahnya atau bahkan kakeknya, itu kan kadang banyak sekali yang gagal nih, ya kan? Entah dari egonya mereka, entah dari mereka yang kurang bisa ngatur bisnisnya. Nah, kalau dari Mas Irfan sendiri, yang paling susah apa yang paling susah, hal yang paling susah setelah Mas Irfan itu terjun langsung ke dalam bisnis ini? Kalau paling susah sih menyamakan visi dan misi sama orang tua kita itu Mas. Karena pengalamannya mereka beda dengan kita, backgroundnya juga beda, background iya, cara melihat bisnis ke depannya itu juga beda gitu loh. Nah, cara akhirnya bisa orang itu bisa istilahnya apa ya, sevisi nih. Kalau sekarang kan otomatis sudah satu visi nih sama ya, atau masih tetap kalau ada saya sih sedikit gesekan gitu? Mas, ngeyel saya itu orangnya. Kalau jurusnya ngeyel. Pendiriannya. Iya, kalau saya sudah punya ini program gitu, saya kadang itu ya itu orang tua ngomong apa gitu, saya cuek aja gitu, tetap saya jalanin ya. Nanti mereka melihat oh ternyata berhasil gitu, akhirnya sedikit demi sedikit mereka lebih percaya mau saya bawa kemana gitu. Bener gitu sih Mas, karena kan orang tua kan masih usaha tas ya kan Mas. Irfan juga nerusin tas, beda lagi kalau yang satu orang tua kan ini apa namanya bikin tas, usahanya tas. Nanti Mas Irfan usahanya beda, mungkin bukan tas atau apa ya, itu mungkin beda lagi. Kalau ini kan sudah sejalan sih. Sudah sejalan, tapi mungkin tadi kan bedanya secara segmen yang ditembak itu Mas Irfan sama orang tua juga udah beda. Iya. Misalkan bener aja kan orang tua jualan tas, Mas Irfan jualan sate kan nggak mungkin. sambil bawa tas, tapi sambil bawa tas kan ada tasnya juga. Ini. Oke, mungkin kita bisa break dulu sebentar, kemudian kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Pogo Break di seperempat jalan.